Salam Pak Yusuf ya. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf, hari ini ada jadwal untuk supervisi ya. Iya, Pak Haji. Nah, nanti Bapak akan monitor Pak Yusuf di kelas. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu beberapa hal terkait dengan supervisi yang akan kita laksanakan hari ini. Materi yang akan disampaikan hari ini apa Pak Yusuf? Tentang teks deskripsi, Pak Haji. Tes deskripsi kelas 9 ya? Iya. Semester ganjil. RPP sudah ada ya Pak ya? RPM ya? Iya, RPM sudah ada. Tujuannya apa Pak Yusuf terkait dengan materi yang akan dilaksanakan hari ini? Tujuan utama pembelajarannya? Iya, jadi ini materi lanjutan dari materi sebelumnya Pak Haji. Nah, di pertemuan ini sudah memasuki tahapan atau tujuan untuk menyusun teks deskripsi. Jadi peserta didik itu diminta untuk mulai menyusun rangka teks deskripsi. Jadi menyusun perangkat ya. Kemudian di RPM yang sekarang itu kan harus menyangkut 8 profil lulusan ya. Itu sudah tercantum ya? Sudah Pak Haji. Oh ya. Tadi saya sudah cek juga di RPM-nya sudah muncul tentang dimensi profil lulusan. Iya, ada beberapa profil lulusan Pak Haji di situ. Di antaranya apa peserta didik itu diminta untuk bernalar kritis ya terhadap lingkungan yang ada di sekitar, terus juga mensyukuri atas nikmat Allah, nikmat Tuhan Yang Maha Esa, itu terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga peserta didik diminta untuk kreativitas Pak Haji, ya, menunjukkan kreativitasnya dengan cara menyusun teks deskripsi. Jadi ada sekitar 3 ya, iya. 3 profil lulusan yang muncul di RPM. Kemudian bagaimana Bapak nanti merancang aktivitas pembelajaran agar peserta didik ini bisa memahami konsep secara mendalam? Kira-kira gambarnya seperti apa nanti yang akan Bapak lakukan? Gambarannya tentu dari segi strategi pembelajaran Pak Haji, dari media yang digunakan. Tentu di media yang digunakan itu salah satunya saya merekam Taman Prabu Wali, dan rekaman tersebut nanti akan ditampilkan di kelas sehingga peserta didik tidak awam lagi terhadap video tersebut Pak Haji, karena setiap hari mereka menjumpai Taman Prabu Wali milik SMP kita gitu Pak Haji. Baik Pak Yusuf. Kemudian ada asesmen Pak Yusuf? Ada Pak Haji. Asesmen apa diantaranya? Asesmen formatif Pak Haji, itu dalam LKPD. Di dalam LKPD itu sendiri Pak Haji sudah ada rancangan untuk menyusun teks deskripsi Pak Haji, mulai dari struktur teks sampai kaidah kebahasaan teksnya. Ya. Ada diagnostik barangkali? Ada Pak Haji, di awal. Tes diagnostiknya ini terkait pembelajaran sebelumnya Pak Haji. Baik. Kemudian apakah nanti juga akan menyesuaikan pembelajaran ini dengan karakteristik siswa? Iya Pak Haji. Menyesuaikan ya. Dengan cara dikelompokkan Pak Haji. Kelompokkan ya. Baik. Kemudian ada strategi dan metode. Kira-kira metode apa yang Bapak akan lakukan? Metodenya menggunakan ada PJBL dan PBL Pak Haji. PBL ini karena kita akan mengobservasi salah satu objek yang ada di dalam video. PJBL-nya anak-anak diminta untuk menciptakan teks deskripsi itu Pak Haji. Jadi ada project nanti ke depannya Pak Haji. Baik. Kemudian mungkin dalam kegiatan pembelajaran dengan metode PBL, PJBL, Bapak kan ingin mendorong agar anak-anak ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Ada berpikir kritis, kolaboratif, reflektif. Nah, ini kira-kira apa yang harus Bapak lakukan untuk mendorong itu?
Ya tentunya dari tadi Pak Haji, peserta didik dikelompokkan agar timbul rasa kerjasama yang baik antar peserta didik dan juga anak-anak diminta untuk berpikir kritis ya terhadap apa yang akan dicapai dalam pembelajaran ini Pak Haji. Baik. Di RPM tergambar sudah proses pembelajaran. Bagaimana Pak Yusuf nanti akan memfasilitasi anak untuk agar anak ini bisa membangun pengetahuan mereka sendiri, apakah misalnya dengan memberikan contoh konkret atau mungkin dengan memberikan video atau mungkin dengan LKPD atau tulisan dan seterusnya, kira-kira apa itu yang ya salah satunya tadi Pak Haji dengan menggunakan LKPD. Di sisi lain saya mengajak anak untuk mini field trip Pak Haji, mini field trip menuju Taman Prabuwali. Iya, jadi mengidentifikasi di dalam taman itu ada apa saja sih, apa yang kalian lihat. Pada saat nanti di taman itu akan berpikir anak ya, betul Pak Haji. Berpikir kritis, kemudian membangun pengetahuan karena ada hal yang baru gitu kan ya. Betul, Pak Haji. Baik. Kemudian biasanya kan ada refleksi awal. Apa tantangan Bapak pada saat sebelum pembelajaran ini dengan materi ini? Kira-kira tantangannya apa nanti yang akan dihadapi? Tantangannya Pak Haji setelah diamati ya dari sebelum-sebelumnya, mungkin tantangannya ini berhubung dikelompokkan, ada yang memang peserta didik aktif ini khawatir Pak Haji, khawatir anak tersebut kerja sendiri gitu Pak Haji. Iya. Itu sih tantangannya Pak Haji, bagaimana menciptakan satu kelompok itu ya semua ikut bekerja sama kolaboratif ya dalam mengerjakan tugasnya. Gitu, Pak Haji. Baik, apa yang Bapak harapkan dari saya nanti pada saat saya mensupervisi Bapak di kelas? Apa harapan Bapak terhadap saya sebagai supervisor kira-kira? Yang saya harapkan saya bisa ada bahan untuk evaluasi Pak Haji untuk perbaikan saya di pembelajaran berikutnya atau di aktivitas berikutnya. Itu saja Pak Haji. Baik Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf sudah memberikan informasi sebelum kita laksanakan supervisi, dan mari kita sama-sama ke kelas. Nanti saya hanya ingin memotret saja, jadi tidak akan ikut campur. Tapi boleh kan saya masuk ke kelas? Boleh Pak Haji. Ya. Jadi saya akan memotret Bapak di kelas. Nanti setelah selesai kita akan diskusi kembali. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Pak Haji. Mari Pak. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam proses menuntut ilmu sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai di kemudian hari. Amin. Amin. Baik, untuk mengawali proses pembelajaran ini Bapak minta tolong ketua kelas untuk mempersiapkan. Duduk rapi. Siap. Untuk belajar otomatisnya kita berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang Bapak panggil atau yang Bapak sebutkan silahkan angkat tangan atau sampaikan hadir. Ya. Aam. Ahmad Gani. Sudah siap untuk belajar? Siap. Perlengkapannya apakah sudah dikeluarkan? Siap untuk belajar.
belajar, apakah perlengkapannya sudah dikeluarkan? Kemarin komitmen kita di pembelajaran Bapak atau di pembelajaran materi bahasa Indonesia, satu kelompok satu HP. Itu komitmen kita bersama, kesepakatan kita bersama, ya. Nah, terus yang selanjutnya, ketika proses pembelajaran, komitmen kita atau kesepakatan kita seperti apa? Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda, semuanya fokus terlebih dahulu untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Oke. Nah, di pertemuan yang sebelumnya ada 3 materi yang sudah kita pelajari. Ya, yang pertama kita sudah pelajari yang namanya pengertian teks deskripsi. Yang kedua, kita juga sudah pelajari yang namanya struktur teks deskripsi. Yang ketiga, kita sudah pelajari juga dengan tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ya, makanya Bapak akan tes. Kalau memang nanti hasil gamenya kalian sudah atau jawabannya sudah benar, Bapak anggap kalian sudah memahami dan kita siap untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, siap? Siap. Posisikan di mana-mananya. Siap? Oke. Yang pertama ada kata sifat nih, kata sifat. Siapa yang bisa jawab? Kira-kira yang mana yang harus kita tempatkan di sini? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira yang mana yang harus kita posisikan di sini? Cepat, waktunya berjalan. Ya, jadi Indah, Pak. Indah. Kita posisikan di sini. Oke. Lanjut. Ada kata kerja. Siapa yang mau posisikan? Ya, ayo. Menyiram, Pak. Menyiram. Ini ya. Oke, kita seret di sini. Yang selanjutnya ada kata benda. Amir. Lampu. Benar semua. Tepuk tangan. Permainan selesai. Berarti kesimpulan Bapak dari materi sebelumnya, kalian sudah memahami setidaknya dari 3 materi tentang pengertian teks deskripsi, terus juga tentang struktur teks deskripsi dan kebahasaan teks deskripsi. Ya, konsentrasi. Ya, depan. TP-nya yaitu apa? Berlatih menyusun teks deskripsi. Ini TP-nya. Berlatih menyusun teks deskripsi. Ada yang sudah tahu bagaimana cara menyusun teks deskripsi? Dari 3 materi sebelumnya itu berhubungan, itu nyambung tuh dengan materi yang sekarang. Kira-kira bagaimana cara menyusun teks deskripsi? Hal yang pertama harus kita lakukan untuk dalam menyusun teks deskripsi apa? Mencari objek. Nah, cakap, angkat tangan dong. Mencari objek. Tepuk tangan dong untuk Gilang. Ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan dalam menyusun teks deskripsi adalah mencari atau menentukan
Kita tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Dengan tuh. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, akan Bapak bagikan per kelompok ya. Ini coba nih ada Najwa nih ya, kelompoknya silahkan dikerjakan. Diperhatikan. Di lembar pertama ada berapa lembar sih tuh? Ada 2 lembar ya. Di lembar pertama itu ada aktivitas 1. Apa sih itu aktivitas 1? Kalian diminta untuk mencari objek. Diminta untuk mencari objek. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian diminta untuk mencari kata sifat, kata benda, dan kata kerja yang berhubungan dengan objek. Oke, ada yang kenal ini objeknya apa? Apa ini objeknya? Taman mana? Oke, kira-kira video apa tadi yang diamati? Taman Prabu Wali. Taman Prabu Wali milik SMP Negeri 2 Cikarang. Silahkan untuk menentukan objek. Kira-kira apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat dari Taman Prabu Wali? Mulai dari sekarang. Yo, silakan. Boleh diskusi, silakan. Berdiskusi saja. Ya, boleh diskusi, kerjakan. Silakan diskusikan, tentukan objeknya ya. Sudah ketemu objeknya? Ya. Mantap. Oke. Bapak buat apa objeknya? Kolam ikan. Ada apa saja di kolam ikan? Yang objeknya dari kolam ikan. Membuat kerangka XDS ya sesuai dengan strukturnya. Ya, sesuai dengan strukturnya. Silakan kalian buat itu aktivitas 2 dan aktivitas 3 itu sama sebenarnya. Cuma bedanya aktivitas 2 itu hanya 1 kalimat. Aktivitas 3-nya 3 paragraf atau satu paragrafnya 3 sampai 5 kali 5. Nah terus selanjutnya kita juga akan memanfaatkan digital melalui rekaman video. Nanti kita observasi, kita kunjungi Taman Prabu Wali. Oke, sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, Bapak minta perwakilan kelompok
untuk presentasi di depan. Apakah sudah siap menyaksikan atau mendengarkan teman kita untuk bercerita? Siap? Siap tidak? Oke. Bapak minta 3 kelompok ini. 1, 2, 3. Siapa yang mau duluan maju ke depan untuk bercerita? Silakan. Silakan siapa? Oke, kelompok yang ini silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Kita kasih semangat bisa? Bisa kita kasih semangat? Tepuk semangat. Kita matiin deh ininya biar gak silau. Matiin, ya, tolong. Oke, silakan. Silakan, suaranya mantap. Salam dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Objeknya apa? Identifikasi pengenalan objek. Taman Prabu-Wali SMP Negeri 2 Cikarang Pusat adalah sebuah taman yang terletak di lingkungan sekolah, tepatnya di SMP Negeri 2 Cikarang Pusat. Taman ini berfungsi sebagai ruang terbuka, hijau yang memberikan suasana asri dan nyaman bagi anak sekolah. Deskripsi bagian, ciri, dan detail. Taman ini memiliki berbagai jenis tanaman hias seperti bunga-bunga berwarna-warni dan tanaman Prabu-Wali yang ditata rapi. Terdapat juga pepohonan rindang yang memberikan keteduhan serta bangku-bangku tanam yang dapat digunakan untuk bersantai. Selain itu, terdapat area kecil dengan kolam ikan yang menambah keindahan taman. Simpulan, Taman Prabu-Wali SMP Negeri 2 Cikarang Pusat adalah sebuah taman yang memberikan manfaat besar bagi anak sekolah. Taman ini tidak hanya mempercantik lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, bersantai, dan berinteraksi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok yang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Terkait hasil teks deskripsinya ada tugas yang bisa jawab angkat tangan. Oke, ini adalah kuis saat kita memang sudah berproses pembelajaran, ya. Oke, pertanyaan pertama siap? Siap. Ready? Ready. Bisa jawab ini. Ketika kalian pergi ke suatu tempat yang indah atau melihat sesuatu yang unik, bagaimana kalian menceritakannya kepada teman agar mereka seolah ikut melihat atau merasakan? Siapa yang bisa? Bilang kelompoknya. Menggambarkan tempat yang indah dan unik. Ini berarti yang ini. Yang ini. Oke, Bapak klik. Oke, jawabannya betul semuanya. Lanjut, pertanyaan kedua. Menurut kalian, mengapa penting bagi kita
Yang mana nih, warna apa ya? Ungu, ungu, terong ungu. Oke, kita klik. Ya. Lanjut lagi, ketiga. Pertanyaan ketiga, apa yang membuat deskripsi suatu objek menjadi hidup dan menarik bagi pembaca? Ya, Anjani. Karena deskripsinya terperinci. Apa sih terperinci itu? Lengkap atau jelas? Kita klik. Iya, betul. Oke, lanjut lagi. Objek apa di sekitar sekolah yang menurut kalian menarik untuk dideskripsikan? Oke, kelompok satu. Yang mana pilihan kamu? Taman. Sesuai dengan objek yang tadi kita tonton. Lanjut terakhir, pertanyaan terakhir. Bapak minta ini khusus kelompok 8 jawab. Ya, kelompok 8. Bagaimana cara kita menjaga keindahan lingkungan dan kelestarian di sekolah? Kelompok 8. Ikut tanggung jawab apa sih? Ikut tanggung jawab apa? Yang mana pilihan kamu? Yang biru muda atau biru tua? Biru muda ini rutin membersihkan lingkungan sekolah. Tidak yakin? Kita klik. Apakah benar jawabannya? Dan ternyata benar jawabannya. Alhamdulillah. Bapak anggap sih kalau untuk penyusunan teks deskripsi, Bapak anggapnya sudah 190% paham semua. Ya, tinggal diperbaiki sedikit demi sedikit. Dari Bapak cukup sekian. Ya, refleksi dari Bapak ingin refleksi dari kalian, Bapak ingin bertanya sebelum ditutup, bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Bapak minta Anjani menjawab. Bagaimana kesan pembelajaran ini? Berdiri aja. Kesan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi. Silakan. Sangat menyenangkan. Tepuk tangan dong. Silakan satu berdiri. Bagaimana kesannya terhadap pembelajaran materi teks deskripsi bahasa Indonesia? Gimana kesan kamu merasakan? Sangat menyenangkan. Oke, Dilan, silakan berdiri. Apa kesan kamu lah terhadap pembelajaran materi teks deskripsi bahasa Indonesia ini? Apa kesannya? Menarik, Pak. Menarik. Tepuk tangan kita semua. Sebelum kita tutup, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Tadi saya sudah mengamati Pak Yusuf setelah pembelajaran yang dilakukan. Gimana tadi rasanya Pak Yusuf saya tongkrongin di kelas? Tegang, Pak. Iya Pak Yusuf. Jadi saya sudah bisa memotret. Bagus sekali Pak Yusuf sudah melakukan kegiatan pembelajaran, dan tapi beberapa hal yang perlu kita refleksi bersama ya. Jadi kira-kira gimana tadi Pak Yusuf pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan dengan rencana yang sudah dibuat, apakah sudah terlaksana seluruhnya atau belum, kira-kira merasa sudah atau belum kira-kira? Kalau dari segi perencanaan merasa sudah Pak Haji. Cuma memang ada beberapa kendala, ada beberapa yang memang perlu diperbaiki. Yang pertama tentang pengelolaan waktu, mungkin Pak Haji. Tadi yang presentasi tidak semua kelompok, dan juga yang menanggapi atau umpan balik ya harus ditunjuk gitu, belum ada kesadaran diri dari peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap kelompok lain yang presentasi gitu, Pak Haji. Terus yang kedua, mungkin yang tantangan saya yang di awal tadi Pak Haji terkait kecemasan peserta didik yang memang khawatir di kelompoknya itu
dia kerja sendiri, ternyata tadi sudah terlaksana dengan secara kolaboratif, gitu, satu sama lain diskusi yang menentukan objeknya, menentukan strukturnya, terus memasukkan kaidah kebahasan yang akan digunakan dalam menyusun teks deskripsi. Jadi Bapak merasakan hari ini ada rasa kepuasan tersendiri atau mungkin masih cemas lagi? Untuk kepuasan sih alhamdulillah Pak Haji ada perbaikan lah gitu dari pertemuan sebelumnya Pak Haji. Jadi ya lumayan merasa puas pertemuan hari ini Pak Haji. Baik. Kemudian tadi kan keterlibatan siswa juga sudah lumayan bagus, kemudian anak-anak juga antusias. Mungkin ada beberapa yang belum terlibat, gitu. Bagaimana upaya selanjutnya? Mungkin Bapak nanti akan biar semua siswa itu aktif di kelas. Kira-kira apa upayanya? Apa mungkin metodenya atau mungkin apa motivasi apa yang perlu dikembangkan oleh Bapak di dalam pembelajaran itu? Dari pengalaman yang tadi Pak Haji, mungkin anak-anak lebih aktif mengaitkan materi itu dengan kehidupan nyatanya, sehingga anak-anak itu sudah memang setiap harinya sudah melihat, sudah merasakan, jadi memang sudah mengetahui tentang materi yang akan dipelajari. Mungkin kedepannya Pak Haji, saya mau memperbaiki bagaimana strategi pembelajaran itu lebih mengaitkan kembali dengan kehidupan nyata peserta didik, agar mereka juga sudah mengetahui sebelumnya dalam kehidupan mereka ternyata ada materi itu. Betul. Jadi itulah prinsip pembelajaran mendalam ya. Betul, harus mengkaitkan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian asesmen. Tadi asesmen, ada asesmen formatif, ya. Kemudian ada kalau diagnostikkan di awal ya. Formatif ini sejauh mana asesmen yang sudah Bapak lakukan itu bisa menggali potensi anak atau mungkin jadi kepuasan tersendiri dengan asesmen formatif ini bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai gitu. Jadi kira-kira tes formatif ini Pak Haji ya, yang memang di dalam LKPD yang saya buat Pak Haji, di situ memang ada rangka teks deskripsi. Anak sudah memahami Pak Haji tentang materi teks deskripsi ini, karena mereka juga dalam kehidupan sehari-hari ternyata saya kehidupan sehari-hari ini tuh selalu berdampingan dengan teks deskripsi. Cuma mungkin dalam segi kebahasaan anak-anak masih kesulitan dalam menyusunnya Pak Haji. Kalau disesuaikan dengan kaidah kebahasan teks deskripsi. Tapi secara perlahan anak-anak sudah mulai berkembang kalau menurut saya Pak Haji, karena tadi juga hasil LKPD-nya juga sudah lumayan bisa menyusun teks deskripsi, apalagi mereka sudah tidak sudah tidak awam lagi terhadap objek yang akan mereka jadikan teks deskripsi terkait Taman Prabu-Wali ini lagi. Baik. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperbaiki kira-kira, atau mungkin rencana tindak lanjut, apakah masih ada untuk yang diperbaiki, dan apa kira-kira rencana tindak lanjut Bapak terkait dengan hasil dari pembelajaran yang tadi itu kira-kira apa? Tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Haji terkait pengelolaan waktu ya pertama lebih bisa nanti kedepannya mungkin lebih bisa diperbaiki lagi dalam pengelolaan waktu sehingga tujuan pembelajaran semua bisa tercapai. Yang kedua juga tadi Pak Haji terkait keaktifan siswa, alhamdulillah tadi sudah mulai membaik. Keaktifan siswa di antara beberapa siswa yang aktif juga sudah tidak ada kecemasan lagi Pak Haji. Cuma Yusuf lebih mendorong lebih aktif lagi dalam bernalar kritis Pak Haji tadi dalam hal ketika kelompok lain presentasi, kelompok yang lainnya menanggapi atau memberikan umpan balik, ya itu yang harus digedor dulu gitu Pak Haji, tidak ada kesadaran diri gitu Pak Haji. Mungkin itu yang harus diperbaiki ke depannya Pak Haji. Baik Pak Yusuf,
itu sudah Bapak sampaikan semuanya terkait dengan pembelajaran yang tadi. Mungkin masukan saya bahwa lanjutkan apa yang sudah baik ya, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam. Itu ada yang namanya kolaborasi, mungkin terus dikembangkan kolaborasi antar anak, mungkin ada yang berbeda karakternya, berbeda pengetahuannya, atau diferensiasi ya. Makanya di situ nanti bangun kolaborasi. Kemudian sering-seringlah untuk direfleksi anak-anak ini. Jadi direfleksi sejauh mana dia sudah menyerap pengetahuan atau keterampilan yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian juga karakter ini yang penting. Tadi sudah bagus sekali, awal sudah ada doa, kemudian juga luar biasa itu doanya, kemudian diakhiri juga dengan doa gitu. Itu adalah salah satu pembentukan karakter anak. Jadi bahasa Indonesia pun sudah menerapkan konsep-konsep ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk bagian dari profil lulusan. Kemudian rekomendasi saya tentunya kuatkan lagi untuk praktek pembelajaran mendalamnya untuk materi-materi berikutnya. Saya kira itu saja dari saya, Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf sudah berikan hal yang terbaik. Mudah-mudahan bisa dikembangkan kepada teman-teman dari praktek baik untuk yang lainnya. Terima kasih Pak Yusuf ya. Terima kasih Pak Haji.